Film keluaran tahun 1995 ini dibintangi oleh dua aktor terkenal seperti Brad Pitt dan Morgan Freeman. Film yang satu ini dikenal sebagai salah satu film yang memiliki ending paling dark sepanjang masa. Dan inilah alur cerita film Seven. Adapun film ini menceritakan dua orang detektif yang melakukan penyelidikan pada kasus pembunuhan berantai. William Somerset adalah detektif veteran yang sebenarnya ingin pensiun dalam waktu dekat, namun di luar perkiraan terjadi kasus pembunuhan yang sangat tidak wajar. Dalam mengungkapkan kasusnya, ia ditemani oleh seorang detektif muda yang bernama David Miles. Dia pun dikenal dengan kepribadian yang mudah marah. Pada awalnya, mereka berdua menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang pria berpostur gemuk yang tewas dalam keadaan kondisi wajahnya tercelup di dalam piring yang dipenuhi makanan. Polisi yang pertama kali datang ke tempat kejadian mengatakan bahwa ia yakin pria itu mati karena serangan jantung. Akan tetapi, detektif David mengatakan tidak bisa langsung percaya dengan dugaan polisi tersebut. Kemudian, ia dan detektif William masuk ke dalam rumah korban dan menemukan adanya beberapa kejanggalan di TKP tersebut. Seperti ada puluhan kaleng makanan yang sudah terbuka dan ada ember yang dipenuhi muntahan korban dan kaki beserta tangan korban diikat dengan kawat, dan mereka pun juga menemukan adanya bekas luka di kepala dan tak tahu pasti apa penyebab dari luka itu. Di malam yang sama, Detektif David dan Detektif William mendatangi dokter yang melakukan otopsi. Dokter mengatakan adanya kejanggalan dalam kasus ini sambil menunjukkan lambung korban, mengatakan bahwa ukuran lambung korban menjadi melebar, kemudian pecah. Menurutnya, sangat tidak mungkin seseorang makan sebanyak itu sampai membuat perutnya meledak. Detektif William menanyakan perihal tentang bekas luka di belakang kepala korban. Dokter pun menjawab luka tersebut mirip dengan ujung senjata api yang ditekan terlalu keras. Kembali ke kantor, Detektif William menemui Kapten Polisi dan berkata dia mempunyai feeling bahwa kasus ini bukan kasus biasa. Ia menjelaskan bahwa seseorang telah memaksa korban untuk makan sebanyak-banyaknya hingga tewas. Dugaan Detektif William ini terbukti dengan ditemukannya kaki dan tangan korban terikat, lalu ember yang penuh muntahan, dan bukti bekas luka di bagian kepala belakang korban. Tapi Kapten Polisi saat itu hanya menduga mungkin ini hanya kasus penganiayaan biasa. Lalu paginya, Detektif David mendatangi TKP pembunuhan lain yang korbannya merupakan seorang pengacara sukses kaya raya. Ia menemukan tulisan grid yang berarti serakah. Sedangkan Detektif William mendapat sebuah kiriman dari dokter otopsi berupa serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gemuk tadi. Dan tanpa membuang waktu, ia kembali ke TKP dan mencari-cari asal serpihan kayu itu. Dan ternyata serpihan tersebut merupakan serpihan dari lantai kayu di bawah kulkas. Lalu ia membalikkan kulkas dan menemukan dinding bertuliskan gluttony, yang berarti kerakusan, dan selembar kertas yang bertuliskan puisi. Kemudian Detektif William kembali menemui Kapten dan Detektif David lalu berkata bahwa sekarang ini dia sangat yakin jika pembunuhan pria gemuk dan sang pengacara hanyalah awal dari pembunuhan selanjutnya. Dia berkata bahwa tulisan kerakusan dan keserakahan adalah 2 dari 7 dosa besar manusia. Masih ada 5 dosa lainnya, yaitu kemalasan, kemurkaan, kesombongan, birahi, dan iri. Adapun Detektif William menduga pelaku akan membunuh 5 orang lagi berdasarkan dosa-dosa tersebut. Setelah acara makan malam, Detektif William diperlihatkan oleh Detektif David foto-foto hasil dari TKP pembunuhan sang pengacara. Ia melihat adanya sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging kurban di atasnya. Detektif David kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh pelaku. Tulisan di kertas itu adalah potongan cerita dari karangan William Shakespeare, Merchant of Venice. David mempunyai teori bahwa pelaku maksa korban untuk memotong dagingnya sendiri seberat 1 pound jika ingin bebas.
Kemudian mereka berdua langsung mengunjungi istri sang pengacara. David lalu memperlihatkan kumpulan foto dari TKP kepada sang istri pengacara dan menanyakan apakah ada kejanggalan dari kumpulan foto tersebut. Istri pengacara pun menyadari bahwa foto dari lukisan di ruang kerja sepertinya terbalik. Dari informasi yang didapat, tanpa membuang waktu, mereka berdua kembali ke TKP dan membongkar lukisan itu. Tapi tak menemukan apapun. Tak mau menyerah, Detektif William kemudian berusaha mencari sidik jari yang ada di tembok. Dengan ketelitiannya, ia berhasil menemukannya. Sidik jari yang ditemukan berbentuk kata "help me". Ternyata sidik jari itu bukan milik korban. Detektif William dan David membawa sidik jari tersebut untuk dites, berharap bisa menemukan siapa pemilik aslinya. Beberapa hari setelahnya, baru diketahui bahwa pemilik sidik jari itu adalah seorang pria yang bernama Victor. Ia merupakan seorang buronan polisi yang pernah dipenjara karena mengedarkan narkoba. Dari informasi yang didapat tersebut, Kapten Polisi memutuskan untuk menyerbu apartemen Victor. Dan tim SWAT berhasil memasuki apartemen 306 milik Victor. Polisi merasa sedikit aneh ketika menemukan banyak pengharum mobil yang digantung di ruangan apartemen itu. Salah satu anggota SWAT menemukan Victor yang sedang tertidur, lalu ia menyuruhnya untuk bangun. Tapi Victor tidak merespon. Kemudian tim SWAT membuka paksa selimutnya dan terkejut dikarenakan Victor ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kaki dan tangannya terikat di ranjang serta tangan kirinya hilang. Di sekitar ranjang juga ditemukan ratusan alat suntik yang berisi narkoba. Tubuh Victor saat itu hanya tersisa kulit dan tulang. Lalu Detektif William menemukan tulisan slot yang berarti kemalasan. Sedangkan Detektif David menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor. Setiap foto terdapat tanggal saat pengambilan foto. Adapun menurut Detektif William, semua ini adalah rencana pelaku untuk menyiksa korban selama 1 tahun dan memotretnya dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Di saat bersamaan, seorang anggota tim SWAT kemudian mendekat untuk memastikan apakah korban masih bernyawa, dan seisi ruangan dibuat terkejut karena Victor tiba-tiba bernapas dan terbangun. Setelah melihat kejadian itu, Detektif David sangat emosi, lalu berkata kepada Detektif William bahwa ia sudah muak, telah dipermainkan, dan sudah saatnya menyerang, jangan hanya menunggu pelaku melakukan pembunuhan selanjutnya. Tapi di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, ada seorang wartawan langsung berusaha masuk ke dalam TKP, lalu mengambil foto mereka berdua tanpa izin. Detektif David yang sedang emosi langsung menghajar wartawan itu dan mengusirnya sambil mengeluarkan kata-kata mutiara. Tak lama kemudian, Detektif David dan Detektif William menemui dokter yang merawat Victor. Sang dokter berkata bahwa ia menemukan kadar narkoba yang sangat tinggi di dalam tubuh Victor dan lidahnya sudah terpotong. Lalu memprediksi mungkin Victor tak akan bertahan lama lagi. Lagi-lagi mereka mendapati jalan buntu. Esokan harinya, keduanya bertemu. Istri Detektif David kemudian bercerita. Mulai dari dia tidak suka dengan lingkungan kota yang ditempati sekarang dan juga tentang kehamilannya. Tapi dia tidak berani berkata jujur kepada Detektif David karena tak mau menambah beban pikirannya. Detektif William sedikit terkejut dengan cerita Tracy. Kemudian ia menyarankan untuk saat ini jangan memberitahu David dahulu soal kehamilannya, karena bisa jadi David akan semakin stres dan merasa terbebani. Kembali ke markas polisi, Detektif William sekarang paham bahwa pelaku yang asli bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat terpelajar. Hal ini dilihat dari puisi dan kutipan kalimat yang sengaja ditinggalkan pelaku di TKP. Detektif William berpikir ada kemungkinan bahwa pelaku sering membaca buku seperti 7 dosa mematikan manusia di perpustakaan. Ia kemudian mempunyai ide dan mengajak Detektif David untuk pergi bersamanya. Rupanya mereka berdua menemui teman Detektif William yang bekerja di FBI dan ia memberi sebuah kertas yang berisi daftar judul buku kepada pria itu. Detektif David bingung dengan apa yang dilakukan Detektif William. Kemudian ia bertanya, "Kenapa kamu memberi pria itu daftar nama buku?" Detektif William menjelaskan bahwa selama ini FBI yang selalu memonitoring perpustakaan di seluruh Amerika. Jika ada seseorang yang membaca buku tentang cara membuat bom atau buku yang bertema pembunuhan, maka orang tersebut akan ditandai dan
diawasi secara ketat oleh FBI. Jadi, temannya detektif William tadi berusaha mencari tahu siapakah orang yang pernah membaca daftar judul buku tersebut di perpustakaan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka mendapatkan daftar nama orang yang membaca buku dengan judul yang dituliskan detektif William. Kemudian, detektif William memutuskan untuk menemui seorang pria yang bernama Jonathan Doe. Sampai di depan pintu apartemen John Doe, lalu muncullah seorang pria dari lorong apartemen. Keduanya memperhatikan gerak-gerik dari pria tersebut. Menyadari hal itu, pria misterius ini langsung menembaki mereka berdua dari lorong apartemen dan melarikan diri. Detektif David yakin bahwa pria itu adalah pelaku pembunuhan yang asli. Dia pun mengejarnya hingga ke jalan raya di tengah turunnya hujan yang sangat deras. Dan kejar-kejaran berakhir sampai di sebuah gang. Pria tersebut tidak lagi terlihat. Ketika dia berjalan perlahan, pria misterius itu tiba-tiba muncul dan memukul kepala detektif David dari atas mobil. Detektif David merasa kesakitan dan terpojok. Mencoba untuk berdiri, namun pria misterius itu langsung menodongkan pistol ke kepalanya. Detektif David hanya bisa pasrah menunggu ajalnya tiba. Akan tetapi pria tersebut tidak menembaknya dan pergi begitu saja. Setelah detektif William menemukan detektif David dalam kondisi kesakitan dan menolongnya, kemudian mereka langsung kembali ke tempat apartemen John Doe. Detektif David yang mukanya sudah berdarah-darah dan dipenuhi dengan emosi ingin masuk ke apartemen John Doe. Namun, detektif William menolak dan berkata tidak ada surat penggeledahan resmi dan informasi yang membawa mereka ke tempat tersebut juga didapatkan secara ilegal. Alih-alih mendengarkan, detektif David langsung menendang pintu dengan keras. Detektif William yang geram dengan kelakuannya berkata, dalam apartemen John Doe, detektif William menemukan beberapa kotak yang berisi objek dari kasus pembunuhan yang sebelumnya.